Bahkan Ganjar menyampaikan gagasan soal hilirisasi di sektor industri digital untuk memajukan dunia kreatif Indonesia. Pelaku industri kreatif seperti musisi, konten kreator, YouTuber akan menjadi subjek utama yang mesti menjadi perhatian serius. Sobat, saya membayangkan jika terpilih menjadi presiden, Ganjar membuat kebijakan yang lebih konkret. Misalnya mengalokasikan dana khusus untuk mengembangkan industri kreatif bagi talenta-talenta muda, terutama di daerah-daerah terluar dan miskin. Hai Sobat, senang berjumpa lagi. Saya Bung Klau. Mari kita racik. Suatu negara dikenal secara luas salah satunya karena prestasi yang ditorehkan warga negaranya, termasuk di dunia hiburan atau kini keren dengan istilah industri kreatif. Di tingkat dunia misalnya BTS dan Blackpink yang sukses melambungkan Korean pop ke tingkat internasional serta menyebarkan gelombang Korea ke seluruh dunia. Prestasi BTS dan Blackpink ini tidak hanya berdampak luar biasa pada pertumbuhan industri musik Korea Selatan. Warga asing juga berbondong-bondong berwisata ke Korea Selatan, belajar budaya, bahasa Korea, serta membeli produk-produk Korea Selatan. Menurut Hyundai Research Institute, kontribusi Korean pop terhadap produk domestik bruto sudah mencapai 1,7% pada tahun 2018 dan tahun 2020 diperkirakan mencapai 3%. Lantas bagaimana dengan Indonesia? Kita memiliki nama-nama kondang yang sudah berprestasi di tingkat dunia. Sebut saja Agnes Mo, Rich Brian, Joe Taslim, Iko Uwais, Anggun C. Sasmi, Niki, dan Putri Aryani. Bahkan kita punya kreasi musik disertai tari asal NTT Gemu Famire yang sudah mendunia. Walau belum bisa menimbulkan gelombang Indonesia seperti gelombang Korea, tetapi setidaknya sudah ada anak bangsa yang membawa Indonesia go internasional. Sekarang tinggal bagaimana kita semua bersama-sama berkolaborasi menciptakan gelombang Indonesia, menciptakan ekosistem yang menunjang. Oleh karena itu senang rasanya melihat betapa antusiasnya para pelaku industri kreatif seperti Once, Anang Hermansa, Asanti, Dira Sugandi, Andre Hehanusa, Yang Lex, ngobrol bareng Ganjar Pranowo. Terasa klop alias nyambung karena Ganjar juga ternyata sejak kuliah menyukai musik. Juga sewaktu menjadi gubernur, Ganjar sangat aktif menggunakan produk media baru seperti YouTube, Twitter, dan Instagram untuk berkomunikasi dengan masyarakat Jawa Tengah. Jadi yang menyebut Ganjar adalah presiden YouTube adalah mereka yang berpikiran kolot seperti hidup di zaman batu saja, sobat. Para musisi ini percaya Ganjarlah yang paling terpercaya untuk melanjutkan kerja Presiden Jokowi dalam mengembangkan industri kreatif di tanah air. Sebut saja ratusan kreatif hub atau rumah kreatif yang dibangun di seluruh Indonesia untuk menjadi wadah ekspresi kreativitas sekaligus memperoleh pendapatan ekonomi. Sebut saja keseriusan pemerintah membangun BTS untuk menunjang koneksi internet yang sangat diperlukan dalam industri digital. Namun ternyata kebijakan bagus Presiden Jokowi ini dikorupsi oleh Sekjen Nasdem Johnny G. Plate 8 triliun rupiah lebih. Mengapa Presiden Jokowi sangat peduli pada konten industri kreatif digital? Karena menurut data We Are Social, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai sekitar 203 juta jiwa atau 74% dari populasi. Pengguna internet tidak saja untuk kebutuhan hiburan, tetapi sudah berkembang menjadi ekonomi kreatif. Saat ini tercatat hampir 9 juta usaha kreatif di Indonesia, seperti usaha film, animasi, video, seni pertunjukan, kuliner, dan fashion. Data dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2022 memperlihatkan ekonomi kreatif menyumbang 1.134 triliun rupiah atau 7% kepada produk domestik bruto. Sobat, Presiden Jokowi juga sangat peduli pada nasib musisi dan industri musik yang sebelumnya kurang dilindungi hak ciptanya. Karya mereka dibajak. Mereka yang berkarya tetapi yang menikmati kekayaan adalah para pembajak. Presiden Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2021 yang mengatur pengelolaan royalti
sehingga musisi bisa memperoleh royalti dari penggunaan lagu mereka oleh masyarakat. Sobat, apa saja yang sudah dilakukan Ganjar dalam mengembangkan industri kreatif? Ganjar menjadikan kawasan Kota Lama Semarang sebagai kreatif hub Jawa Tengah. Tempat ini bisa diisi oleh pentas seni, pameran seni, industri kreatif, ekonomi kreatif, juga destinasi wisata. Ganjar bersama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming juga merevitalisasi studio rekaman Lokananta. Lokananta menjadi kreatif hub berbasis seni. Ganjar menjadikan Bantul dan Surakarta sebagai Kabupaten Kreatif Indonesia tahun 2022 untuk kategori Kria dan Folk Art. Bahkan untuk tingkat Genset, Jawa Tengah juga meraih juara umum pada Festival dan Lomba Seni Nasional tahun 2021. Sobat, saat bertemu para seniman, musisi, konten kreator, Ganjar menyampaikan visinya soal industri kreatif sebagai ekonomi baru yang sangat menjanjikan. Bahkan Ganjar menyampaikan gagasan soal hilirisasi di sektor industri digital untuk memajukan dunia kreatif Indonesia. Pelaku industri kreatif seperti musisi, konten kreator, YouTuber akan menjadi subjek utama yang mesti menjadi perhatian serius. Sobat, saya membayangkan jika terpilih menjadi presiden, Ganjar membuat kebijakan yang lebih konkret. Misalnya mengalokasikan dana khusus untuk mengembangkan industri kreatif bagi talenta-talenta muda, terutama di daerah-daerah terluar dan miskin. Saya yakin Ganjar dengan bekal 10 tahun memimpin Jawa Tengah, 5 tahun menjadi anggota DPR, ditunjang dengan kecintaannya pada musik, bisa membuat kebijakan konkret untuk merintis Indonesian Pop, sehingga kelak bisa meniru kesuksesan Korean Pop. Indonesian Wave atau gelombang Indonesia akan menyebarkan histeria ke pelosok dunia, melambungkan nama Indonesia, serta membawa kesejahteraan. Oke sobat, terima kasih sudah menikmati racikan Klau. Jika kurang enak mohon dimaafkan, jika enak nantikan racikan selanjutnya.